Bentrokan yang terjadi antar massa perguruan silat ini terjadi di beberapa titik di Kota Madiun, di antaranya Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tawangrejo, kawasan sekitar Stasiun Besar Madiun, hingga Jalan Candi Sewu. Massa dari kedua perguruan silat saling lempar batu, bahkan sebuah rekaman video amatir warga menunjukkan beberapa sepeda motor rusak akibat bentrokan. Kejadian berhenti setelah aparat berhasil melerai. Infonya sebenarnya dari pihak kepolisian harusnya sudah bisa antisipasi, karena infonya itu sudah 2 hari yang lalu itu ada info masuk di kalangan saudara-saudara Tunas Muda yang Bojonegoro, Subang, Lamongan, Kediri, Kertosono, Nganjuk diset untuk drop Tawang, bledos Tawang. Ternyata kejadian di Tawang. Diketahui bentrokan terjadi setelah massa dari salah satu perguruan silat menggelar halal bihalal dan berkonvoi di Kota Madiun. Dalam perjalanan pulang, konvoi massa melintas di basis massa perguruan silat lainnya hingga terjadi bentrokan. Perjalanan pulang ini sudah kita shift. Kloter pertama, kloter kedua, ada masalah kloter ketiga. Kloter ketiga tiba-tiba ada lemparan batu yang akhirnya timbul eksiden, saling lempar. Bentrokan ini merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Tersengat aliran listrik, seorang lansia terjatuh ke dalam lubang. Evakuasi berlangsung dramatis. Seorang bocah di Maros, Sulawesi Selatan jadi korban jambret saat main ponsel. Tim nasional basket Indonesia mencatatkan sejarah usai mengalahkan Filipina di ajang SEA Games. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya. Dan saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari rumah berlantai 2 di Jalan Pinang 4, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dini hari tadi ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari bara rokok yang dihisap penghuni rumah alami gangguan jiwa. Kobaran api membesar dan melumat bangunan rumah mewah lantai 2 di Jalan Pinang 4, Pondok Labu, Jakarta Selatan dini hari tadi. Cepatnya amukan api membuat seluruh isi rumah lantai 2 ludes terbakar. Api diketahui muncul dari dalam kamar penghuni rumah di lantai atas. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan. Dugaan sementara api berasal dari bara rokok yang dihisap anak penghuni rumah yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pukul 01.55 untuk korban nihil, tidak ada korban jiwa, dan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. 11 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan api sebelum menyambar isi rumah di sebelahnya. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelecehan seksual di JPO Kuningan Timur, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban meminta pertolongan. Pria tua pelaku pelecehan seksual ini digiring ke dalam mobil patroli polisi di persimpangan Kuningan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Minggu malam. Pelaku ditangkap setelah mencoba memegang paha seorang perempuan yang menyeberang di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Kuningan Timur. Korban yang menyadari aksi pelaku pun langsung berteriak minta tolong warga dan tak butuh waktu lama pelaku pun berhasil diringkus. Tadi pas mau ke JPO Kuningan Barat dari Kuningan Timur dilecehkan pas saya papasan, itu bapaknya mepet ke saya. Terus saya teriak, baru ditolongin sama
saksinya tadi. Ditolongin oleh siapa, Mbak? Masih. Tadi ada sempat barang nggak sih, Mbak, yang diambil, Mbak, oleh ini bapak tersebut, Mbak? Enggak sih. Usai diringkus, pelaku kemudian dibawa mobil patroli Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi jambret ponsel oleh 2 orang pengendara motor berboncengan yang terjadi di Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Kembali para pelaku menargetkan seorang bocah berusia 10 tahun. Aksi 2 pelaku jambret pengendara motor berboncengan merampas ponsel seorang bocah berusia 10 tahun. Di samping sebuah warung di Jalan Poros, Dusun Panaikang, Desa Moncolongi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku berpura-pura berbelanja lalu menghampiri korban yang tengah bermain game bersama rekannya. Kemudian pelaku meminta korban memanggil pemilik warung. Saat bersamaan pelaku merampas ponsel dan kabur. Awalnya itu pas dia singgah di depan situ kan pakai boncen ki, turun yang saya diboncen, terus langsung pergi panggil itu anak-anak tuh yang 2 orang yang main game, tetap juga bilang apa bilang, terus najak masuk di sini, di dalam sini dan ambil HP-nya, baru saya ambil HP-nya langsung naik di motornya langsung kabur. Kita terima laporan, kemudian kita periksa. Semua pelapornya, termasuk anak itu juga kita sudah periksa dan memang kita ada dapat rekaman CCTV. Nah, mudah-mudahan dari rekaman CCTV itu dapat membantu untuk mengungkap pelaku. Beruntung aksi jambret ini terekam kamera CCTV dan polisi kini memburu para pelaku. Petugas kepolisian mengimbau pada orang tua agar mengawasi anaknya saat bermain ponsel untuk menghindari tindak kejahatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jatuh saat melarikan diri usai menjamret, pelaku ditangkap oleh korban. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di Polsek Cilandak. Dalam video amatir, pelaku penjamretan telepon genggam Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan ditangkap oleh warga. Pelaku tertangkap oleh korban dan warga akibat terjatuh dari motornya saat melintasi polisi tidur ketika mencoba melarikan diri. Pelaku melakukan aksi penjambretan di kawasan Cepete, Jakarta Selatan, namun dikejar oleh korban hingga tertangkap di Jalan Madrasah. Jambret HP katanya. Jambret HP dari mana, Kak? HP dari Asem, dari Gang Asem. Oke, gitu, Kak. Pelaku sendiri atau gimana? Sendiri. Dimasak sama warga. Saat ini pelaku diamankan ke Polsek Cilandak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menggasak uang dari dalam kotak amal masjid di kawasan Jalan Cihaur Kuku, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini terbilang nekat karena pelaku beraksi pada pagi hari di kawasan padat penduduk, serta banyak masyarakat yang sedang beraktivitas di lokasi kejadian. Detik-detik seorang pria membawa kabur kotak amal di Masjid Al-Ikhlas Jalan Cihaur Kuku, Kota Bandung terekam kamera pengawas. Dengan penutup wajah dan topi, pelaku membawa kotak amal ke tempat wudhu untuk menggasak uang di dalamnya. Aksi diketahui setelah petugas masjid menemukan kotak amal dalam kondisi terbuka akibat uang sebesar 1 juta rupiah raib digondol pencuri. Aksi pencurian ini terbilang nekat karena beraksi pada pagi hari di kawasan padat penduduk dan ramai lalu lintas. Kalau lihat dari CCTV itu dia santai banget gitu lah. Ya mungkin nekat lah. Kalau di sini tuh waktu siang-siang begitu masih banyak. Di sini juga kelihatan itu banyak lalu lalang orang gitu kan. Nah saya juga kebayangkan kalau dia kedapatan aja, wah udah gimana lah saya gitu. Ya mungkin udah nekat aja gitu. Aksi pencurian kotak amal sudah terjadi 2 kali di masjid ini. Petugas masjid pun sudah melaporkan ke Polsek setempat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan berawal dari sedan yang kehilangan kendali hingga menabrak kendaraan lainnya.
Dengan peralatan seadanya, warga mengevakuasi korban kecelakaan beruntun di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat mobil sedan melaju dari Jawa Tengah menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil berusaha mendahului truk tronton. Namun, ban kiri mobil sedan turun aspal sehingga sopir membanting setir ke kanan dan kehilangan kendali. Akibatnya, sedan tertabrak truk tronton lalu menghantam truk diesel yang melaju dari arah berlawanan. Mobilnya itu yang sedan itu dari arah barat, terus nyalip dari kiri, itu mobilnya oleng, muter 3 kali langsung menghantam mobilku itu, Pak. Itu yang disalip apa itu kendaraan sedan? Tronton warna merah itu. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun 3 orang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Usai tabrak pemotor, mobil minibus dirusak massa di Desa Mabodo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sopir mobil diselamatkan oleh salah seorang warga yang sedang melintas. Sebuah mobil minibus jadi sasaran emosi massa di Desa Mabodo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Warga meluapkan emosi mereka dengan merusak mobil usai menabrak seorang pemotor. Menurut sopir mobil, saat melintas di lokasi, tiba-tiba seorang pengendara motor memotong jalan di hadapannya hingga ia tak bisa lagi menghindar dan akhirnya menabrak pengendara itu. 10 meter mendekati kendaraan, dia tiba-tiba motong begini. Jadi saya tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar, jadi saya hanya bisa injak rem. Saya langsung injak rem. Kagetnya saya, tiba-tiba bunyi, pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini? Jadi ketika kejadian itu terjadi, saya langsung turun. Salah seorang warga di lokasi langsung menyelamatkan sopir ke unit lantas Polres Muna. Akibat kecelakaan ini, pemotor mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Kabupaten Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang guru mengaji di Garut, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Garut karena berbuat asusila terhadap 2 kakek. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews ya.